Halo, bertemu lagi dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang eh, bagaimana menggunakan eh, paket perangkat lunak finite element method untuk menyelesaikan permasalahan trust dua dimensi. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan eh, open source toolchains gitu ya. Yang pertama adalah Salome ini sebagai preprosesor. Jadi ini window yang saya buka ini adalah GUI atau Graphical User Interface dari Salome Platform. Nah, Salome Platform ini nanti kita gunakan sebagai preprosesor. Lalu kita akan gunakan eh, Calculic sebagai solver dan nanti kita akan menggunakan eh, Calculic sendiri sebagai post processor gitu ya. Jadi Calculic punya solver dan punya post processor. Solvernya disebut sebagai CGX atau Calculic Cransik. Lalu kemudian ada CGX yang akan kita gunakan sebagai post processor. Nah, kita juga bisa mengekspor hasil analisis dari Calculic itu ke ParaView dan kemudian kita bisa gunakan ParaView sebagai post processor. Nah, kita juga akan menggunakan file untuk merecord beberapa variabel tertentu yang penting dan mungkin post processing juga dengan menggunakan Excel untuk mendapatkan tegangan tegangan normal. Baik, kita mulai. Nah, kita ingin membuat model berupa kelas sederhana dengan 3 member. Jadi uh, trust berbentuk segitiga. Yang sebelumnya di video sebelumnya kita sudah selesaikan secara manual. Nah, di sini nanti kita akan coba gambar trust segitiga sama sisinya dalam menggunakan Salome, kita meshing dan kemudian kita selesaikan menggunakan Calculic. Oke. Jadi kita masuk ke modul geometri dari Salome. Ya, ini adalah tampilan modul geometri. Nah, kita akan membuat menggambar truss-nya. Jadi truss-nya ini akan kita modelkan sebagai garis, gitu ya. Elemennya kita modelkan sebagai garis saja. Oke, jadi kita mulai dari titik pusat sumbu O, kemudian kita akan membuat titik baru. Oke, katakanlah ke arah sumbu X berjarak 1 meter, gitu ya. Lalu ini kita apply and close. Nah, kemudian di samping ini terlihat sebuah objek baru dibuat namanya vertex 1. Jadi titik kita ini dinamakan vertex gitu ya. Oke. Jadi titik yang baru kita buat ini istilahnya adalah vertex ya, diberi nomor 1 gitu ya. Nah, lalu kemudian kita akan buat garis dari O ke 1. Jadi kita klik create a line. Oke, poin satunya kita ganti O, pusat koordinat, poin 2-nya vertex, lalu kita apply and close. Oke. Nah, lalu kemudian garis terdiri ada objek baru yaitu line 1, garis yang menghubungkan antara O ke vertex 1. Nah, untuk membuat garis yang kedua sehingga terbentuk segitiga, kita akan menggunakan metode transformasi. Jadi garis ini akan kita putar dengan sumbu putar yaitu sumbu Y. Oke, sumbu Y ada di sini ya, sumbu Y sebesar 60 derajat. Jadi kita masuk ke operation, transformation, kemudian rotation gitu ya. Yang kita putar line 1, aksesnya adalah OY,
sudutnya adalah 60 derajat. Nah, kalau kita lihat 60 derajat, kita ketik 60 derajat, dia diputar ke bawah. Oke. Jadi sebenarnya arah putaran positifnya dia adalah clockwise. Nah, kita bisa pilih reverse seperti ini, gitu ya, sehingga ini menjadi minus 60 dan dia diputar ke atas. Oke, atau counterclockwise. Lalu kita klik apply and close. Nah, dari sini terbentuk garis kedua, gitu ya. Ini garis pertamanya line one-nya otomatis disembunyikan. Nah, kita nyalakan dulu, oke. Nah, supaya terlihat ini sumbu koordinatnya kita sembunyikan. Dengan demikian terlihat garis pertama dan garis kedua. Oke. Lalu kemudian garis ketiga akan kita buat di sini, oke ya. Kita akan buat dari menggunakan create line. Poin satunya kita ambil titik paling atas, ya. Lalu poin duanya titik bawah. Nah, dengan demikian kemudian kita klik apply and close. Oke. Sorry. Nah, dengan demikian kita punya sebuah struktur segitiga sama sisi begitu ya. Nah, ketiga garis ini kemudian akan kita gabung menjadi satu objek sehingga dia dianggap sebagai satu sistem dengan memilih ketiga garis ini kemudian kita klik new entity, build lalu kita pilih wire. Jadi wire ini adalah rangkaian dari line gitu ya yang membentuk sebuah satu kesatuan gitu. Bisa jadi dia tertutup atau mungkin juga dia terbuka gitu ya. Oke, jadi kita klik wire. Nah, kemudian muncul seperti ini. Objek type-nya kita pilih edge. Ini tidak usah kita ubah karena sudah kita pilih objeknya. Namanya wire 1 lalu kita apply and close. Oke. Nah, supaya titik-titik nodal di sini bisa kita gunakan untuk memasukkan boundary condition dan memberikan gaya, ini akan kita buat grouping berupa tiga titik ini gitu ya. Nah, ini ada beberapa metode kita bisa buat dari sini buat groups gitu ya. Lalu create group gitu ya atau kita bisa juga explode menjadi subshape. Saya akan pilih metode pertama yaitu metode kedua dengan explode. Oke. Lalu ini subshape-nya kita pilih vertex. Oke. Lalu tidak perlu select subshape karena kita akan membuat menamai masing-masing titik nodalnya dengan nama yang berbeda. Lalu kita pilih apply and close. Oke. Nah, kalau kita lihat kalau kita klik di sini ada vertex 2. Vertex 2 ini namanya kita ganti ya. Misalkan ini sebelah kiri ya, ini menjadi left support. Vertex 3, nah ini yang di atas yang akan kita beri gaya. Lalu ini force point gitu ya. Gayanya di sini. Lalu yang di sini sebelah kanan kita namakan sebagai right support. Oke. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan sebuah wire dengan tiga titik nodal yang kita beri nama, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk sebentar. Sebelum kita masuk ke mesh, maka sebelum kita masuk ke meshing, kita simpan terlebih dahulu tadinya ini, gitu ya. Mungkin kita simpan di folder yang sama dengan folder Salom, tidak apa-apa, gitu ya. Triangle truss gini ya. Oke, kita namanya triangle. Oke. Lalu kemudian kita masuk ke mesh, gitu ya. Modul mesh dengan klik mesh di sini tadi. Lalu kemudian kita buat mesh, create mesh dari sini ya. Atau juga bisa dari sini sama, create mesh. Gitu ya. Nah, objeknya adalah wire 1. Ya, wire 1. Nah, karena ini bendanya
objeknya berupa wire, maka mesh-nya hanya mesh satu dimensi. Nah, kita pilih wire discretization karena ini untuk mendiskretisasi sebuah wire gitu ya. Nah, kita pilih number of segment. Nah, karena satu garis itu satu elemen, maka ini number of segment dari setiap garis itu satu, gitu ya. Kalau nanti satu garis itu kita bagi menjadi dua elemen, ini akan dua, gitu ya. Nanti dua. Kalau satu garis kita bagi tiga elemen ini menjadi tiga. Gitu. Nah, karena sekarang satu garis itu tadi, satu batang kita jadikan satu elemen, maka ini number of segmentnya satu. Oke. Ini equidistant distribution, tidak masalah ya, karena ini satu, jadi kita option ini tidak akan berpengaruh. Tapi kalau ini nanti number of segment lebih dari satu, ini distribusi titik ini akan berpengaruh, gitu ya. Kita klik OK, lalu kemudian ini biarkan ya, create all groups on geometry tercentang, sehingga secara otomatis nanti left support, force point, right support akan dibuat menjadi nodal group gitu ya, atau grup titik nodal gitu, atau node group. Gitu. Ya, ini kita apply and close. Nah, setelah itu nanti di sini kita lihat, nah ini sudah terbentuk ya grupnya. Nah, kemudian agar terbentuk mesh kita klik compute di sini. Ya, seperti ini kita klik compute. Oke. Cukup singkat ya karena mesh-nya cuma ada 3 elemen, jadi proses matching-nya tidak makan waktu yang lama, sangat cepat. Oke, kita close. Ini kita lihat ini ada node-nya ada 3, edge-nya ada 3. Ada 3 titik nodal, ada 3 garis atau 3 elemen. Oke, kita close. Nah, selanjutnya mesh 1 ini mungkin namanya kita ubah gitu ya. Kita rename, bisa nggak di rename? Ini mesh misalkan truss triangle. Oke. Nah, setelah itu mesh ini kita ekspor gitu ya. Ekspor format yang kita pilih adalah UNV, nanti akan kita gunakan UNV converter di Calculix. Oke, sama ini kita namai truss triangle. Oke. Ya, kita. Oke, nah selanjutnya kita akan gunakan Calculix untuk melakukan proses solving, men-set boundary condition, dan gaya yang bekerja. Oke, nah di sini saya sudah membuat sebuah folder di drive D dinamai Triangle Truss. Lalu mesh tadi dalam format UNV kita copy ke dalam folder ini. Nah, patut diingat bahwa Calculix versi Windows ini dia mensyaratkan bahwa nama folder dan nama file ini tidak boleh dipisahkan oleh spasi, ya. Jadi di sini saya gunakan underscore. Oke. Nanti kalau ada spasi dia akan sedikit bermasalah. Oke. Jadi ini sedikit kekurangannya ya. Nah, kemudian saya buka Calculix launcher-nya. Jadi ini CL34 Win64, ini Calculix for Windows. Ini launcher-nya kita klik gitu ya. Oke. Lalu kemudian file UNV-nya kita buka gitu ya dari sini. Ya, ada foldernya. Kita buka Triangle Truss ini. Kita buka filenya. Oke, lalu dia masuk ke sini ya, masuk ke tab Mesh Converter. Nah, kemudian kita convert ya, kita pilih Unical Converter. Di sini ada beberapa converter ya. Jadi ada yang Python script, ada yang UNV, ya, yang Unical. Ya. Kita pilih yang Unical. Nanti silahkan bisa dicoba Python script-nya itu converter UNV. Ini pada dasarnya sama ya, hanya sedikit beda nanti masalah penulisan menggunakan huruf besar, huruf kecil, dan mungkin dari sisi penomoran gitu. Oke, nah sekarang kita coba convert. Oke, jadi terlihat di sini conversion is done, gitu ya, selesai. Padahal ini no surface found karena cuma elemen batang ya, elemen truss elemen, jadi tidak ada surface. Lalu ini kita tutup.
Nah, kemudian muncul ini after successful conversion new dash out.inp file should be created in the same folder. Jadi nanti ada file dengan ekstensi .inp. Ini adalah format mesh yang dimiliki oleh Calculate. Jadi ini format internal Calculate. Oke, kita klik OK. Lalu kemudian kita buka gitu ya, folder yang sama. Nah, ini file inp-nya ada underscore out di belakangnya sebagai suffix gitu ya. Nah, ini kita open. Lalu kemudian kita klik launcher ya. Sebelum kita solving, kita edit dulu. Ya, kita klik edit. Nah, terbuka editornya di sini. Oke. Nah, kita akan edit untuk menambahkan sifat material begitu ya. Baik itu modulus elastisitas, gitu ya, Poisson rasio maupun luas permukaan, lalu kita tambahkan gaya, tambahkan boundary condition, lalu kita tambahkan ini apa output apa yang kita inginkan dari sini, gitu ya. Nah, kita bisa mengambil contoh dari beberapa example yang ada, gitu ya. Kalau di sini ada help, gitu ya. Kemudian, nah kita bisa cari help ini dari folder yang sama, gitu ya. Ini ditambahkan new tab. Setelah lalu kita open ya CL34. Jadi di sini ada folder HLP, lalu ada folder example gitu ya. Lalu kita coba buka ini trash. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bandingkan ini elemen sudah ada gitu ya. Node setnya sudah ada. Ini end setnya kita buat left support, force point, right support gitu ya. Kemudian ini ada elemen, gitu ya. Di sini juga ada elemen, kita hanya 3. Nah, kalau kita lihat tipenya adalah T3D2, L setnya EAL. EAL itu adalah L set all, gitu ya. Jadi elemen set untuk semua elemen, gitu ya. Jadi elemen all. Nah, ini kita copy karena kode tipe ini harus mengikuti kode yang ada yang dikenali oleh Calculate. Jadi ini kita copy, gitu ya. Ke sini. Oke, type-nya ini harus mengikuti yang ada. Jadi kalau kita ingin menganalisis trust, kita harus gunakan T3D2 gitu ya untuk trust 3 dimensi dan 2 poin dan seterusnya. Nanti ada tipe berbagai macam tipe elemen yang lain begitu. Nah, ini kita gunakan T3D2 terlebih dahulu. Oke. Nah, ini misalkan kita namai eal begini ya kecil supaya ini konsisten dengan hasil konversi. Oke. Lalu kemudian setelah ini ada definisi boundary. Jadi kita copy ya. Oh sorry, kita buat sendiri aja. Kita buat sendiri di sini. Nah ini adalah bintang gitu ya. Boundary ini adalah definisi dari boundary conditionnya. Nah kalau kita lihat sesuai contoh kemarin, kita contoh di tugas yang di video manual ini di sisi kanan itu nanti ada sliding support atau roll support, sebelah kiri ada pin support. Nah, kalau kita lihat di contoh soal kemarin di sini ada roll support ya, jadi dia masih bisa bergeser searah sumbu X. Di sini ada pin support gitu ya. Di sini ada engsel, jadi dia bisa menahan gaya X dan Y sehingga titik ini tidak bergerak gitu ya. Nah, dengan demikian sisi sebelah kanan atau right support, okay, ini ditumpu yang tidak bergerak adalah searah sumbu Y. Nah, sumbu Y itu adalah titik kedua, jadi ini kita kasih 2, kemudian sorry, kita ada sedikit
perbedaan ya. Kalau kita lihat di sini, sorry, yang vertikalnya sumbu Z, horizontalnya sumbu X. Jadi nanti di sini karena dia tidak masih bisa bergerak searah sumbu X, maka ini kita tulis 2,3 gitu ya. Jadi 2 ini artinya adalah sumbu Y, oke ya. Lalu 3 ini adalah sumbu Z. Jadi kalau kita tulis 23, maka dia tidak akan bergerak di arah sumbu Y dan sumbu Z gitu ya. Nah, tapi mungkin ini kita tahan aja 3 begitu ya. Nanti 2-nya kita berikan ke yang lain. Lalu di left support gitu ya. Ini kita tulis 1 sampai 3 gitu ya. Karena di sisi kanan tadi ini tidak bergerak di arah sumbu X dan sumbu Z, oke. Vertikalnya sumbu Z. Nah, lalu kemudian karena ini trasnya 2 dimensi, maka arah sumbu Y juga tidak boleh bergerak. Oke ya. Jadi nanti kita pilih ini and all ini dari ini ya, node set. And all ini node set untuk semua node gitu ya. Ini koma 2. Jadi semua node ini di titik 2 tidak boleh bergerak ya. Jadi kalau ini arah angka ini mensimbolkan sumbu koordinat di mana dia tidak boleh bergerak. Oke. Jadi sebenarnya dalam 3 dimensi ini ada 6 derajat kebebasan. Jadi arah 1, 2, 3 itu sumbu X, Y, Z. Lalu nanti 4, 5, 6 itu putaran dengan sumbu X, Y, dan Z. Gitu ya. Jadi untuk 2 dimensi ini sebenarnya ada 4 derajat kebebasan. Yang satu adalah putaran dengan sumbu Y. Dengan sumbu putarnya sumbu Y. Tapi ini karena gaya kita sifatnya itu sejajar koordinat gitu ya, dan ini tidak ada putaran, maka kita tidak akan pasang boundary condition untuk yang putarannya. Oke, next, setelah boundary condition terpasang, kita masuk ke sini. Nah, definisi material, oke. Nah, karena ini sama, gitu ya, kita akan copy dulu, gitu ya. Kemudian kita paste di sini. Materialnya sama, name-nya steel, nama ini bebas, gitu ya. Lalu ini tipe material dan material elastik. Ya, nah, angka ini adalah angka dari modulus elastisitasnya. 2,1 kali 10 pangkat 11 Pascal. Nah, ini adalah Poisson rasio. Tapi sekarang kita akan nolkan. Kenapa? Karena di truss elemen ini kita mengasumsikan bahwa tidak ada deformasi searah radial, gitu ya. Radial batang itu tidak ada. Jadi meskipun gayanya itu hanya aksial, tapi karena ada Poisson rasio akan ada pengecilan diameter atau pengembangan diameter. Gitu. Diameter akan turun atau naik. Gitu ya. Realnya seperti itu. Nah, tapi karena kita mengasumsikan tidak ada deformasi radial, ini kita tulis 0. Oke? Sehingga nanti tidak ada deformasi searah radial, jadi tidak ada perubahan diameter. Lalu kemudian di bawah ini adalah ada keyword lagi, yaitu solid section. Ini adalah keyword yang kita gunakan untuk men-setting begitu ya, elemen mana yang memiliki sifat material yang kita tulis di atas ini. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau materialnya lebih dari satu, ini keyword material di sini ini bisa lebih dari satu juga. Misalkan ada steel, ada aluminium, nanti kita bisa tambahkan lagi. Nah, ke elemen mana material ini berlaku, itu kita set di sini, solid section. Oke. Nah, jadi untuk truss elemen itu nanti dia menggunakan keywordnya solid section. Nanti kalau kita gunakan beam elemen, nanti akan ada beam section. Oke, dan seterusnya gitu ya. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, elemen setnya kita pilih EAL. EAL tapi hanya kecil ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ini L set di sini, ini namanya EAL tapi hanya kecil. Oke, materialnya steel. Nah, sama seperti ini, huruf besar semua ya. Nah, angka yang kita tulis di sini ini adalah luas penampang dari elemen batang. Nah, luas penampangnya adalah
10 pangkat min 4 meter persegi. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya tidak ada satuan. Jadi satuannya itu harus kita setting sendiri di luar ini supaya konsisten. Jadi kalau di sini kita menggunakan Pascal, maka di sini harus menggunakan meter dan seterusnya begitu. Nanti di koordinat ini kita juga harus gunakan meter gitu ya supaya konsisten. Jadi konsistensi satuan ini diset di luar program gitu. Kita tentukan kita hitung sendiri dan kita tracking sendiri gitu. Oke. Kemudian setelah solid section kita bisa mulai menggunakan keyword step atau keycard step. Step ini adalah tipe analisis apa yang akan kita terapkan, lalu pembebanan dan output apa yang kita inginkan. Oke. Nah, untuk sementara kita akan copy dulu dari sini dari contoh, oke, Ctrl C, lalu kita paste di bawah. Nah, ini kemudian kita hapus dulu, ya. Nah, kalau kita lihat ini ada step, gitu ya, lalu di sini ada end step. Nah, pertama di bawah step ini ada keyword static, artinya analisisnya adalah analisis statik, bukan analisis dinamik. Jadi pada dasar-dasarnya eh, sistemnya atau trustnya itu diasumsikan dia diam, gitu ya. Meskipun nanti dia terdeformasi, tapi dia tidak bergerak secara dinamik, gitu ya. Lalu di bawah ini ada keyword C-load. C-load ini singkatan dari concentrated load. Jadi atau beban terkonsentrasi. Beban terkonsentrasi istilah ini digunakan untuk mewakili beban yang bekerja pada titik nodal. Nanti ada distributed load, ada lagi pressure dan lain sebagainya. Oke, jadi load ini adalah beban atau gaya yang bekerja pada titik nodal. Titik nodal kita yang akan kita beri gaya adalah force point ini. Jadi di sini kita tulis force point. Oke. Lalu kemudian setelah titik yang dibebani, kita akan tuliskan arah gayanya. Jadi karena gayanya vertikal ke bawah seperti ini, maka di sini kita tulis 3 arah sumbu Z, gitu ya. Oke, jadi bisa diingat ya, saya akan berikan keterangan di sini. Ini adalah boundary condition, gitu ya. Lalu ini sifat material, oke. Nah, ini saya kasih keterangan di sampingnya ya. Saya kasih keterangan di bawahnya ya. Ini adalah modulus elastisitas, koma, rasio Poisson. Oke ya, jadi isinya seperti itu. Oke. Lalu kemudian ini solid section. Di bawah sini saya kasih keterangan. Ini adalah luas penampang elemen truss atau elemen batang. Oke. Di sini kasih keterangan lagi. T3D2 adalah tipe elemen truss, gitu ya. Oke. Di sini saya kasih keterangan lagi. Statik sama dengan analisis statik. Oke. C-load adalah gaya pusat pada titik nodal. Oke. Jadi ini formatnya adalah titik nodalnya atau kumpulan atau grup titik nodal, gitu ya. Lalu ini arah gayanya, lalu besarnya gaya. Karena ke bawah, maka kita tulis 10.000, gitu ya. Katakanlah seperti itu. Dari sini kan min 10 kilonewton, gitu ya. Jadi min 10.000 newton. Jadi kita tidak boleh menulisnya min 10 karena nanti
tidak match dengan satuan modulus elastisitas dan satuan ruas penampang. Jadi ketika menghitung EA per L ini satuannya harus nyambung. Oke. Nah, sampai di sini kemudian ini adalah output yang kita inginkan. Jadi untuk L print ini nanti akan di print di file .dat. Oke. Jadi selain elemen, untuk elemen ini adalah S gitu ya. Lalu kemudian kita juga buka node print gitu ya, sorry. Lalu kemudian end set-nya adalah end all gitu ya. Ini saya tulis displacement dan RF atau reaction force. Oke. Ya. L file ini kita kasih RF. Node file kita tambahkan MAC-S. MAC-S adalah tegangan maksimumnya. Saya belum, tapi kita coba nanti bekerja apa tidak ini. Saya khawatir yang MAC-S ini tidak jalan ya di sini. Oke. Ini S elemen file. Oh, sorry, harusnya di sini MAC-S ya. Ada di node. Oke. Ya, lalu kemudian kita save ya, file ya sudah di save. Setelah di save kita masuk kembali ke launcher, lalu kita pilih CCX216 lalu kita run solver. Ya, job finish berarti sudah selesai. Ini kita tutup pintunya. Lalu kemudian file FRB-nya kita buka. Jadi di sini ada file FRB. Ini adalah hasil running-nya, salah satunya ya. Lalu kemudian CJX-nya kita pilih 216, lalu kita run CJX post processor. Nah, kalau kita lihat ini hasilnya, ini segitiga kita, gitu ya. Kita klik orientasinya plus Y supaya terlihat tegak, gitu ya. Lalu datasetnya kita pilih stress. Ini untuk tegangannya ya, stress. Lalu kemudian kita pilih misalkan Hurst PS. Hurst PS ini adalah tegangan, jadi ini adalah tegangan terbesarnya, begitu ya. Jadi ini tegangan utama yang paling besar. Ya, kalau kita lihat ini yang purple adalah min 5,77 10⁻⁷. Jadi ini nilainya besarnya mirip begitu ya dengan yang kita hitung manual, dan yang merah ini 2,89 10⁻⁷ ini juga besarnya mirip dengan yang kita hitung secara manual. Gitu ya. Nah, selain ini ada juga hasil berupa file .dat gitu ya. Ke sini yang trust. Oke, ini ada file .dat. File .dat-nya kita buka menggunakan Notepad++. Oke. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini ini ada stress gitu ya. Tegangan, di masing-masing ini ada berarti ini ada elemen gitu ya. Nah, di masing-masing elemennya ini tegangannya gitu ya. Lalu di sini ada displacement dari titik nodalnya, displacement titik 1, oke, ini titik satunya tidak bergerak gitu ya, sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat kita juga bisa buka file, kalau kita lihat file INP-nya, titik 1 ini koordinatnya 000, berarti ini paling kiri gitu ya. Penamaannya sedikit beda. Kalau di sini, nah ini titik satunya ada di kanan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang kanan ini adalah titik 2, oke? Jadi sedikit berbeda penomorannya. Nah, kalau kita lihat di sini titik 2-nya displacement-nya searah sumbu X ini 1,37 sekian kali 10⁻⁴. Oke ya. Kalau kita lihat hasil perhitungan kita kemarin, displacement-nya ya 1,374 10⁻⁴ ya. Kurang lebih sama ya.
Di sini U1, yang di sini adalah U2. Oke. Nah, yang lain ini sangat kecil mendekati nol. Jadi kita bisa anggap nol. Oke, ini yang ini bisa kita anggap nol. 10 pangkat min 23 ini sangat kecil ini juga. Oke, nah untuk titik puncaknya di titik atasnya ini searah sumbu X adalah 6,8710 pangkat min 5. Kita cek di sini 6,873 gitu ya. 10 pangkat eh, min 5, oh ada perbedaan ya. Nanti kita ya, sepertinya ini keliru ya. 10 pangkat min 5 ya, salah ketik. Oke, lalu sumbu Z-nya min 3,57 10 pangkat min 4. Ya, min 3,57 10 pangkat min 4. Oke. Jadi kurang lebih sama begitu ya antara hasil antara software dengan perhitungan manual meski titik nodalnya berbeda. Oke. Nah, untuk gaya reaksi kita lihat ini kecil, ini 5.000 searah sumbu Z di titik 1 2. Oke. Sama dengan hasil perhitungan manual gitu ya. 5.000 dan 5.000 gitu. Kemudian ya, nah kalau kita lihat di sini yang tertulis adalah tegangan searah sumbu X ya untuk elemen 1, 2 dan 3, lalu tegangan searah sumbu Z, SZZ gitu ya. Lalu kemudian tegangan searah SXZ gitu ya. Nah, ini kita harus gunakan formula untuk transformasi tegangan agar supaya kita bisa dapatkan nilai tegangan normalnya. Oke. Oke. Nah, kita akan demonstrasikan bagaimana mendapatkan maksimum tegangan, maksimum principal stress seperti yang ada di sini, gitu ya. Jadi ini adalah yang sama dengan tegangan normal pada batang. Oke. Nah, pada dasarnya karena kita tidak mengetahui sistem penghitungan sudut yang ada di dalam software kalkulik, maka kita akan menggunakan formula maksimum principal stress ini. Jadi tegangan maksimumnya itu antara plus atau minus ini ya. Jadi sigma X plus sigma Y per 2, sigma X dikurangi sigma Y ditambah tau XY. Akar gitu ya, kuadrat ini kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah SX, ini adalah tegangan arah sumbu X, tegangan normal. Lalu ini SEG kita abaikan, SYY kita abaikan, lalu ini SZZ tegangan normal arah sumbu Z. Lalu ini SXY gitu ya, ini kita abaikan karena arah sumbu Y. Lalu ini ada SXZ. Nah, jadi yang kita ini tegangan geser arah sumbu Z. Oke, di bidang X. Nah, ini akan kita gunakan ini SZZ dan SXZ. Yang ada Y-nya kita abaikan karena tidak ada gaya atau tidak ada eh, deformasi atau displacement searah sumbu Y-nya. Oke. Nah, kalau kita copy berarti nilai untuk elemen 1 ini 2,886, 10 pangkat 7, ini min 10, lalu ini SXZ-nya min 7 atau min 6. Oke, kalau kita lihat ini sama nilainya ya. Jadi ini seragam. Ini adalah integration point atau titik integrasi sepanjang elemen. Nah, kalau kita lihat ini besar tegangannya sama. Jadi ini seragam untuk satu elemen. Oke, ini kita pindahkan ke Excel gitu ya. Untuk elemen 1 kita dapatkan seperti ini. Elemen 2, lalu elemen 3. Oke. Lalu akan kita gunakan formula tadi gitu ya. Jadi ini sama dengan SXX ditambah SZZ gitu ya. Per 2 ditambah square root SQR. Oke. SXX dikurangi SZZ. Oke. Bagi 2 ditambah dengan ini harus dikuadratkan terlebih dahulu ya. Kuadrat dulu. Kuadrat ditambah gitu ya. Formulanya ini tau XY atau SXY. SXZ ini sekarang. Z kuadrat. Ini kurang tutup. Oke. Ya, kalau kita lihat hasilnya sama gitu ya.
2,89 ya, kurang lebih sama karena yang lain kecil. Oke, ini kita lihat karena ini minus, maka mungkin di sini minus yang paling besar ya. Kita dapatkan min 5,77, 5,77 gitu ya. Ini dapatkan min 5,77 pangkat 7. Ya, kita bisa format cell, number, mungkin desilnya kita akan sampai 3. Nah, oke. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan tegangan normalnya. Jadi hasil dari simulasi ini bisa kita post processing seperti ini untuk mendapatkan tegangan normal. Oke, sedangkan kalau kita lihat gaya reaksi titik nodalnya sudah ada di sini. Jadi ini adalah contoh analisis dengan menggunakan 2D truss element dan pada perangkat lunak kalkulit. Selesai, sampai bertemu di video selanjutnya.